Ini apa? Lugu, Pak. Beliau mengatakan spidol itu lugu. Ini memang spidol, tapi ini akan saya contohkan sebagai meteor. Saya ingat waktu ngajar. Ini apa? Spidol. Memang spidol, padahal saya sedang mencontohkan tentang meteor. Meteor itu, Pak, kecepatan lajunya di ruang angkasa, satu meteor, kecepatan lajunya di ruang angkasa 120.000 km per jam. Kecepatan lajunya. Kecepatan yang seperti itu, kalau menghantam atmosfer bumi kita, terdengar bunyi dentuman. Kalau dia besar, maka dentumannya semakin besar. Lah, meteor ini, wahai hamba-hamba Allah, mempunyai daya ledak yang berbeda-beda, tergantung berapa besar dan kecilnya. Ini yang pernah belajar ilmu fisika tahu persis apa yang terjadi dengan meteor kalau menabrak bumi kita. Garis diameter satu meteor, kalau seandainya 2 km saja garis diameternya, kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. 1 juta, Bunda. 1 juta, bukan 2-3 kali lipat, bukan 10-20 kali lipat. 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki, Hiroshima. Coba, bom nuklir yang meledak di Hiroshima saja contohnya, itu kan nggak tepat jatuh di ibu kota. Tapi jatuhnya di lembah, Pak. Cuma 1 ibu kota habis. Betul tidak? Kemudian 50.000 manusia langsung menguap menjadi karbon. Padahal 1 meteor, 1 bom nuklir. Lah, ini 1 meteor yang garis diameternya 2 km saja menimbulkan kekuatan ledakan 1 juta kali lipat bom nuklir. Kata siapa? Kata pakar astronomi dunia yang senior bernama Michel Penn. Beliau mengatakan ketika meteor ini menghantam atmosfer bumi kita, yang garis diameternya 2 km ini, saat menghantam atmosfer, terdengarlah bunyi dentuman yang besar di langit. Boom. Ya. Boom. Maka dia merangsek masuk. Dia pun terbakar bagian kulitnya dan mengeluarkan asap yang sangat tebal. Bagian kulit yang terbakar ini satu persatu lepas. Ya, satu persatu lepas. Yang lepas ini meluncur ke bumi. Dia menjadi hujan meteor kecil. Kalau pernah melihat film 2012, Kiamat 2012, yang kecil-kecil ini bisa menembus bukit. Bisa menembus gedung, ya. Dia seperti bom sendiri yang sangat menakutkan. Jumlahnya banyak. Sementara yang besarnya, yang besar yang intinya, ini terus merangsek masuk. Bapak Ibu, ketika yang besar ini menghantam laut dengan kekuatan ledakan 1 juta kali lipat bom nuklir, tsunami setinggi apa kira-kira yang akan terjadi? Ada nonton film Deep Impact nggak? Hah? Nggak apa-apa, nonton-nonton begini yang sifatnya ilmiah, silakan. Ya, Deep Impact, di mana peristiwa jatuhnya 1 meteor menabrak bumi kita. Coba lihat nanti. Dalam film itu, ketika dia jatuh ke laut, langsung, Pak, patung Liberty jadi kecil. Ombaknya itu setinggi ini. Seluruh kota-kota dan gedung-gedung besar itu kayak karton mainan, digulung oleh ombak tsunami yang begitu kuat. Padahal meteornya masih kecil. Bagaimana dengan garis kilometernya 2 km yang menimbulkan kekuatan ledakan sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir? Maka tsunami yang dihasilkannya adalah 230 meter tingginya. Oh, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kota-kota yang dibangun di tepian pantai kecuali ditelan semua. Kalau jatuhnya di laut, gitu hasilnya. Tapi kalau jatuhnya di kutub utara, kutub selatan, lah di kutub itu ada gunung es abadi kan? Hah? Kalau jatuhnya dengan kekuatan ledakan begitu besar, hasilnya gimana? Meleleh nggak itu gunung? Meleleh. Saat dia meleleh, yang terjadi adalah air laut naik ke permukaan setinggi 7 meter. Maka kota-kota besar dunia yang dibangun di tepi pantai, sementara kotaknya itu rendah, kira-kira 2-3 meter, 5 meter, habislah. Apalagi Jakarta. Waduh. Pindah. Yang tinggal di Jakarta. Kita di Jakarta sekarang. Ini salah satu rahasia kenapa Nabi menganjurkan di akhir zaman kita mengambil tempat-tempat tinggal di perbukitan. Mengambil tempat-tempat tinggal yang jauh dari tengah-tengah
kota, apalagi di tepi laut. Nabi mengatakan di akhir zaman akan banyak terjadi penenggelaman. Ya. Oke. Sekarang jatuhnya di kutub utara, kutub selatan. Melelehlah kutub tersebut dan air laut naik. Atau yang ketiga, jatuhnya ke daratan. Nah, ini peluang terjadinya dukhon sesuai betul sudah kalau meteornya jatuh ke daratan. Betul tidak? Kalau jatuhnya ke daratan, boom, terus masuk jatuh ke daratan. Saat jatuh ke daratan, titik tempat dia jatuh, radius 100 sampai 200 km, semua makhluk hidup langsung menguap menjadi karbon. Seluruh makhluk hidup langsung menguap menjadi karbon. Saking dahsyatnya ledakan ini. Kemudian, bumi mengalami lengkungan yang dalam. Lengkungan bumi yang dalam tersebut membumbung ke udara menjadi partikel-partikel yang sangat halus, lagi tebal dan panas. Ya? Terbayang nggak? Terbayang. Sekarang Bapak Ibu, gelombang kejut dari ledakan meteor yang begitu hebat dan dahsyat menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Kebayang? Kebayang? Torpedo berapa kecepatannya? Angin puting beliung berapa kecepatannya? Masih kalah oleh kecepatan gelombang kejut dari ledakan tersebut. Maka partikel-partikel yang tadi menggelap membumbung di udara dengan segera diratakan oleh gelombang kejut ini ke seluruh muka bumi. Terjadilah dukhon 40 hari 40 malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa 40 hari? Sementara NASA mengatakan 1 tahun, Amerika mengatakan 1 tahun, pakar-pakar astronomi mengatakan 1 tahun, Nabi mengatakan 40 hari. Tolong baca hadis Nabi. Di akhir zaman kata Nabi, hujan akan turun dari langit dan membawa petaka. Dia akan menjadi asam dan sangat berbahaya, beracun bagi makhluk hidup. Awas. Waktu bom Hiroshima meledak, terjadi nggak hujan setelah itu? Hujan itu oleh penduduk yang masih hidup berusaha membuka mulutnya. Ya kan? Ternyata yang jatuh adalah sangat asam. Ya, dan ini membahayakan, beracun dan mematikan. Allah menghentikan dukhon yang seharusnya 1 tahun itu hanya dengan hujan lebat yang menyelimuti muka bumi. Dan itulah hujan yang terakhir di akhir zaman, di mana hujan itu akan meracuni dan mematikan. Ya Allah, ya Rabb. 40 hari gelap. Dalam gelap itu kita merosok-rosok, meraba-raba. Ya, dalam kegelapan, dibuka mata-mata perih, dihirup udara terasa tidak ada yang dapat dikonsumsi. Ya Rabb, panas. Baik Bapak Ibu yang kami